Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Andrian. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Munculnya Pohon Padi. Pada suatu zaman, tersebutlah sebuah taman indah dan damai, yaitu Taman Sorga Loka. Di tempat tersebut berdiam seorang yang bernama Sunan Ibu, yang sedang menunggu kehadiran Dewi Sri Pohaci Longkancana. Dewi Sri melaporkan bahwa di suatu tempat di muka bumi yang bernama Buana Panca Tengah, belum terdapat cahaya berupa suatu kebutuhan hidup manusia. Mendengar hal tersebut, Sunan Ibu memerintahkan agar Dewi Sri berangkat ke Buana Panca Tengah. Dewi Sri tidaklah keberatan untuk berangkat ke Buana Panca Tengah, asalkan kepergiannya ditemani oleh Eyang Prabu Guruminda. Permohonan Dewi Sri pun dikabulkan oleh Sunan Ibu. Sebelum berangkat meninggalkan Sargaloka, Eyang Prabu Guruminda duduk bersemedi, memohon petunjuk kepada Hyang Dewanata. Setelah selesai semedi dan memperoleh petunjuk, dengan kesaktiannya yang hanya dalam waktu sekejap, wujud Dewi Sri berubah bentuk menjadi sebuah telur. Setelah semua persiapannya selesai, maka berangkatlah Eyang Guruminda mengiring Dewi Sri dengan tujuan negara Buana Panca Tengah. Dewi Sri yang berwujud sebagai telur disimpan dalam sebuah kotak yang bernama Cupu Gilang Kencana. Prabu Guruminda setelah beberapa lama terbang ke setiap penjuru utara, selatan, barat, timur, yang pada akhirnya pada suatu ketika Cupu Gilang Kencana terbuka dan telur di dalamnya pun terjatuh. Sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa, telur tersebut jatuh di suatu tempat yang mana tempat itu dihuni oleh Dewa Anta. Dewa Anta yang mengetahui di tempat bersemayamnya ada telur, maka telur itu pun dipeliharanya. Setelah beberapa waktu lamanya, telur tersebut menetas dan lahirlah seorang putri yang sangat cantik yang tiada lain adalah Dewi Sri. Dalam kedewasaannya dengan paras yang sangat cantik, maka tersiar berita ke seluruh negeri akan kecantikan dan sang putri, dan berdatanganlah raja-raja kerajaan dengan maksud akan meminangnya sang putri untuk dijadikan permaisuri. Dewi Sri memperoleh pinangan dari para raja, tetapi Dewi Sri tidak merasa senang, karena bila ia menerima pinangan berarti ia telah mengingkari tugas dibebankan kepadanya. Kepada setiap raja pun telah dijelaskan bahwa maksud kelahirannya itu bukan semata-mata untuk mencari bakal suami, namun untuk melaksanakan tugas dari Sunan Ibu di Taman Sorgaloka yang untuk menganugerahkan cahaya kepada negara gelar Buana Panca Tengah. Namun, walaupun penjelasannya telah disampaikan, pinangan terus berdatangan, dan oleh karenanya pada akhirnya Dewi Sri menderita tekanan batin dan jatuh sakit. Semakin lama, sakit yang diderita Dewi Sri semakin parah, dan tibalah suatu saat sang putri menyampaikan amanat terakhir, yang bila mana tiba saat aku meninggal, dan bila kelak aku disemayamkan, akan terdapat suatu keanehan-keanehan pada pusaraku. Dan akhirnya dengan kehendak Yang Maha Kuasa, Dewi Sri pun meninggal dunia. Benarlah apa yang diamanatkan oleh sang putri akhirnya menjadi kenyataan. Dikisahkan pada suatu hari ada kakek nenek yang sedang mencari kayu bakar dan sekedar mencari bahan makanan untuk bakal kehidupan berdua. Suatu ketika kakek dan nenek mendapatkan sebuah pusara yang telah ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang belum pernah ditemui dan dilihatnya selama ini. Pada bagian kepala tumbuh pohon kelapa, pada bagian tangan tumbuh pohon buah-buahan, pada bagian kaki tumbuh pohon ubi, sedangkan pada bagian tubuhnya tumbuh pohon aren. Dan suatu tumbuhan yang sangat aneh dan belum pernah selama ini kakek dan nenek menemukannya, dan baru kali ini melihatnya adalah serangkai tumbuhan yang berdaunan bagus, berbuah masih hijau, berbulu bagus pula.
Maka muncul niat kakek dan nenek untuk memelihara tumbuhan aneh tersebut dan dibersihkannya pusara dan sekitar tumbuhan tersebut. Demikian hari ke hari, minggu ke minggu dengan penuh kesabaran dan ketekunan tumbuhan itu dipeliharanya. Tak terasa waktu berjalan terus hingga menjelang bulan kelima. Buah yang hijau tadi telah dipenuhi berisi sehingga buah yang setangkai itu merunduk karena beratnya. Dengan penuh kesabaran dan keyakinan, lagi pula ingin mengetahui sampai di mana dan apa sebenarnya tumbuhan yang aneh itu. Setelah beberapa lama menjelang bulan ke-6, ditengoknya kembali tumbuhan tersebut. Dan ternyata butir-butir buah tadi berubah menjadi menguning dan sangat indah nampaknya. Setelah keduanya termenung, maka timbullah niat untuk memetiknya. Sebelum dipetik, buah tadi dicicipi terlebih dahulu dan ternyata isinya putih dan terasa manis. Kakek dan nenek menyiapkan dupa beserta apinya untuk membakar kemenyan untuk memohon izin kepada Hyang Widi. Selesai upacara membakar kemenyan, ditebaslah tumbuhan yang dimaksud dan alangkah terkejutnya kakek dan nenek itu karena pada tangkai yang dipotong tadi mengeluarkan cairan bening serta harum. Namun bagi kakek dan nenek tidaklah menjadi penyesalan, karena disadarinya bahwa kejadian ini sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Namun timbul kemudian niat untuk menanamnya kembali, dan butir-butir buah tadi ditanam kembali di sekitar pusar Dewi Sri. Keajaiban pun terjadi kembali karena dengan seketika itu pula, butir-butir tadi tumbuh dan sudah berbuah kuning pula. Kakek dan nenek langsung menebasnya, dan seketika itu pula lah ditaburkannya butir-butir kuning itu. Demikian terus kejadian itu terulang, sehingga terkumpullah ikatan butir-butir buah kuning banyak sekali. Atas kejadian ini, kakek dan nenek menjadi bingung karena memperoleh hasil yang berlimpah dalam waktu sekejap dari asal buah setangkai. Lagi pula apa yang mereka miliki belum tentu apa dan buah gerangan. Terlebih namanya belum ada. Demikian karena kakek dan nenek dalam kebingungan bahkan belum mendapatkan keputusan untuk memberinya nama. Sehingga tiba-tiba nenek mengusulkan bahwa berhubung kakek dan nenek selalu bingung, tidak bisa ada keputusan dan sukar untuk memilih, yang dalam bahasa Sunda disebut paparalean, maka disebutlah buah itu dengan nama pare, atau yang dalam bahasa Indonesia yaitu padi. Demikianlah akhir cerita ini hingga sekarang. Di Tetar Sunda yang dimaksud sebagai negara Buana Panca Tengah hingga kini tumbuh serta buahnya yang dimaksud disebut pare yang merupakan cita-cita Dewi Sri Pohaci Long Kencana untuk kelangsungan hidup. Sekian cerita rakyat dari saya tentang asal mula munculnya pohon padi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.